Gimana rasanya? Mantap. Perfecto. Nobody gon' bring me down. Assalamualaikum sahabatku semua. Selamat datang kembali di channel kesayangan Ulin Kura Ceria. Palembang adalah ibu kota Sumatera Selatan yang memiliki tempat wisata yang sangat menakjubkan. Selain tempat wisatanya, empek-empek Palembang merupakan makanan terpopuler bahkan terfavorit, menjadi daya tarik serta ciri khas kota Palembang, guys. Siapa sih orang Indonesia yang gak kenal yang namanya empek-empek? Ya, empek-empek adalah makanan olahan yang terbuat dari daging ikan yang digiling dengan tepung kanji. Makanan yang satu ini biasanya disajikan dengan kuah empek-empek atau cuko. Rasanya yang enak, gurih, bahkan kenyal-kenyal saat digigit, apalagi dengan siraman cuko yang sangat asam manis dan juga pedas ini, bikin kamu bakal ketagihan. So, konten kali ini kita bakal belajar langsung bikin pempek dari asli orang Palembang. Dia juga termasuk chef yang saya kenal dan dia udah beberapa kali bikin buat aku, guys. Jadi rasanya yang bener-bener lezat ini bikin ketagihan. Alamak, endulita. Langsung saja ke tahap pembuatannya. Let's go cooking. So guys, di sini udah ada bahannya, yaitu tepung sagu atau bisa disebut dengan tepung kanji, tapi maaf ini merek Cina. Dan langsung saja kita buka dan mulai untuk menguleni adonan. Pertama kita tuang tepung segitiga biru atau tepung terigu sebanyak 1/4 kg. Tuangkan semua tepung sagu atau sedikit demi sedikit juga boleh, tapi di sini ambil simpelnya. Kemudian kita beri sedikit garam. Selanjutnya rebus air sampai benar-benar mendidih, kemudian pelan-pelan sedikit demi sedikit kita tuang ke dalam tepung dan membuat adonan hingga benar-benar kalis. Oh ya guys, sesuaikan porsi empek-empek yang kalian buat ya. Di sini kita menggunakan kurang lebih 750 gram dari tepung sagu. Untuk tepung terigunya kami cukup menggunakan sedikit saja, 1/4 dari kilo, berarti 250 gram. Setelah adonan tercampur merata, kita bisa tambahkan ikan tenggiri yang udah kita haluskan. Tentu saja di sini udah ada bumbunya yang udah menyatu dengan tambahan bawang putih halus, garam, gula, dan juga merica. Kemudian diaduk merata hingga berbentuk kalis seperti ini ya guys. Setelah itu kita aduk merata dan campur menggunakan tepung sagu selanjutnya. Seriusan nanti kalau udah Next, tepung tapioka masukin. Tambahkan tepung sagu secara bertahap sedikit demi sedikit, kemudian kita ulenin kembali dengan menggunakan cendok karena adonan ikan tenggiri dan juga tepungnya tadi masih benar-benar panas. So guys, setelah semua bahan menjadi satu dalam satu wadah wajan, nggak harus wajan ya, karena ini sak nemu nih alias seketemunya aja. Jadi langsung saja udah mulai dingin adonannya, jadi kita bisa menggunakan tangan dan diuleni. kalau pempek dari Palembang bukan dari Lampung. Nah, kayak gini guys. Sampai kalis. Ini berarti mulainya harus benar-benar kalis baru bisa dibentuk ya, Neng? Oke, setelah adonan udah nggak lengket di tangan, itu berarti kita udah singkung alias udah berhasil untuk membuat adonan empek-empek ya guys. Setelah itu baru kita bisa eksekusi. Karena bikinnya satu RT, jadi maklum aja untuk kalau adonannya rempong. seperti ini bentuknya. Mau disuntik nggak? Jadi dia benar-benar mentul seperti ini dan teksturnya loh masih mentul-mentul guys. Oke? Kalau sudah seperti ini berarti udah jadi dan bisa jadi gilingan.
Next, selanjutnya kita taburkan tepung sagu di atas papan kerja, kemudian ambil atau cubit sedikit adonan dan kita uleni sampai benar-benar kalis. Ini dia tekstur di mana kita bisa mendapatkan adonan yang benar-benar lentur. Caranya kudu mesti sabar, alias harus sabar saat menguleninya. Kita bikin isi telur ya. Wow, Kita bikin isi telur dulu ya. kayak titit. Kayak udah mahir banget ya. Sering bikin. Kita mau main, say. Sering bikin. Itu pemain, kita pelatih. Bolong terus. Kenapa nggak pelan-pelan biar aku video? Udah satu kali ini dulu. Kan praktek isinya. Kita kasih sagu biar ngeleng. Yang harusnya jangan yang ini sendoknya, yang buat sup itu. Sendoknya buat sup itu dong, biar ini nggak bisa. Pakai contongan yang buat itu aja, nanti tinggal serit gitu. Wih, piye darling, kamu kalah kita kalau mau bersaing. Gitu tentu aneh. Oke guys, kita ulang kembali. Ambil adonan dengan tangan yang sudah dilumuri dengan tepung sagu. Ambil adonan kira-kira 1 kepal saja. Lumuri kembali jempol tangan kita. Kemudian bikin rongga atau bolong di tengah-tengah bagian adonan, seperti mangkok seperti ini. Kemudian baru kita isi dengan telur yang udah dikocok lepas ya guys. Kemudian tutup kembali rongga yang telah kita isi dengan telur kuning dengan cara mencubit-cubit bagian atasnya sampai benar-benar terkunci ya guys. Ini namanya Pempek telur kecil. Ih. Yeay. Yang jelek, ini yang bagus. Ini master yang bikin. Oh, ini master yang bikin. Itu anak-anakan master. Selanjutnya kita pecahkan 1 butir telur untuk membuat empek-empek kapal selam ya guys. Jadi adonannya lebih gede dan lebih besar ukurannya dari empek-empek yang tadi. Selanjutnya uleni kembali adonan sampai benar-benar kalis. Kemudian buatlah adonan seperti hal yang sama tadi. Kita bikin rongga atau bolongan di bagian tengah seperti mangkok. Kemudian isi kembali dengan 1 butir telur. Jadi 1 butir telur masukkan semuanya ya guys. Kemudian kita tutup kembali rongga yang telah diisi dengan 1 butir telur dengan cara mencubit-cubit kembali di atasnya sampai benar-benar merapat. So guys, Kok gak ngadep sini, telurnya malah di belakangin mangkoknya. Udah oke. kita tutup kunci. Yes. Kapal selam. Bukan kayak kapal ya. Searching pempek Palembang pasti begini. Oke? Gede banget. Ini kapal selam. Berlanjut kita akan membuat empek-empek lenjer. Jadi ini tanpa isian yang berbentuk lonjong bulat tapi sangat cantik. Seperti di awal, kita uleni adonan sampai benar-benar kalis. Setelah adonan benar-benar kalis, kita bisa gulung-gulung dan kita potong menjadi 3 bagian. Selanjutnya, kita bisa uleni kembali. Setelah itu, kita bentuk menjadi lingkaran atau lonjong seperti ini tanpa isian. Jadi deh, empek-empek lenjer. Jangan lupa didihkan air sampai benar-benar mendidih dan tuang sedikit minyak gunanya agar saat empek-empek direbus tidak bisa lengket ya guys. Masukkan langsung semua empek-empek yang udah kita bikin adonan dan udah kita bentuk ke dalam air yang udah mendidih. Jika empek-empeknya udah mulai mengapung, kita bisa angkat empek-empek dan tiriskan ya guys. Tadi ada yang kecil isinya cabai 1 bocor. Wow, indul sirindul. Ya bersasetan. Diangkat terus taruh air dingin biar itu kenyal. Biar nggak lengket, biar nggak nyatu dia. Inilah kita bikin pempek nih. Ngomongnya gimana?
Cak inilah. Terus? Kalau nak bikin pempek di Hong Kong, nah inilah bikinnya. Carilah bahan-bahannya juga mudah, nak dicari di sini. Mudah, nanti muka kau. Jadi itu segini banyak guys. Mau penutupan nggak cukanya Kuko? Jangan bikin guys daripada beli guys. Oke. Siap. Sambil menunggu pempeknya dingin, kita bisa mengulek bumbu untuk kuah cukonya ya guys. Dan ini dia Nuna dari Lampung yang bakal ngulek bumbu kali ini. Di sini udah kita siapin bawang putih dan juga cabai rawit guys. Jangan lupa tambahkan garam secukupnya saja. Belum makan dia. Untuk tekstur ulekan bumbunya nggak usah terlalu lembut ya guys. Cukup kasar-kasar aja seperti dibejek-bejek gini aja. Udah selesai deh. Selanjutnya ada asam jawa. Kemudian kita seduh dengan air panas. Jangan lupa siapkan juga gula merah. Tentunya dengan rasa aren guys. So kita akan bikin cukonya. Membikin cuko yang pertamanya ada bawang putih sama cabai dulu kasar aja karena mau diambil airnya. yes sih. Dan ini yang masak. Lampung punya cerita. Jangan kuaci, barang gede anak orang. Direbus bareng. Semua? Woi. Kira-kira dulu nanti rasanya. Kebanyakan ya Nying ya? Iya, satu. Wow. Mantul tidak. Terus sampai mendidih. Kelamaan. Direbus. Cukanya udah mengental begini, bisa dimatiin. Udah terus disaring sedikit, ambil airnya aja. Guys. Ganti lu. Pelan-pelan ya guys. Ini Langsung sor gitu aja. mana ngapain? Perfect tuh. Ini buang. Kalian mesti coba di rumah ini guys, enak banget. Kok dibalikin lagi? Iya, karena ini plastik. Oke. Kalian jangan pernah kalau air panas ataupun panas-panas taruh di tempat plastik guys. Itu ngapain taruh air panas? So kita balikin lagi ke pancinya. Jadi dicuci. Jadi judulnya nih balik-balikan. Keep and clean. Oke guys, setelah kita membuat cuko, kemudian lanjutkan dengan memanaskan wajan. Tentunya udah berisi dengan minyak ya. Setelah minyak panas, baru kita mulai menggoreng empek-empek yang udah kita rebus tadi. Goreng pempek sampai kuning kecoklatan seperti ini atau kuning keemasan dan cantik. Kemudian kita bisa angkat dan tiriskan ya guys. Dan ini dia hasil pempek yang udah kita goreng. Selanjutnya cara penyajiannya pun sangat mudah sekali. Kita cukup membelahnya atau memotong sesuai dengan selera. Kemudian taruh di tempat wadah dan siram dengan cuko yang udah kita bikin. Udah. Pakai garpu, darling. Gimana rasanya? Perfecto. Dan ini dia pempek yang udah aku taruh freezer. Buktinya masih tetap kenyal. Dan sekarang kita coba untuk menggorengnya guys. Kita goreng pempek sampai berwarna kuning keemasan atau agak kering seperti aku begini ya guys. Karena aku mau teksturnya crunchy di luarnya dan di dalamnya tetap lembut. Selanjutnya kita potong pempek sesuai dengan selera. Di sini aku potong menjadi 6 bagian. Cantik nih ya. Jadi nggak rugi banget kalau kita bikin yang sekaligus banyak. Kita bisa bikin stok untuk freezer ya guys. Nggak usah takut dan nggak usah panik. Keluarkan sebelum 2 jam. Pastinya digoreng pun udah tetap lentur seperti ini. So, jika kalian suka dengan mentimun, bisa tambahkan mentimun sebagai pelengkapnya. Jangan lupa guyurkan atau siramkan cuko yang udah dibikin. Ya salam, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Masya Allah, nikmatnya tak ketulungan guys. Selamat mencoba, semoga bisa menambah resep di dapur kalian semua. Spesial buat Nuna dan juga si Endut dan juga semua tim yang udah terlibat bikin pempek se-RT. Aku ucapin syukran katsiran wa jazakumullah khairan ahsan. Kalian pancen oye.
Oke guys, sampai di sini dulu. Thanks you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Ulin Kura Ceria. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sayonara, salam sehat kuliner, dan wassalam.